Selamat pagi teman-teman. Pada saat yang kita melanjutkan video yang pertama, di sini dalam video yang kedua saya ingin memberikan sedikit lanjutan dan kita melihat bagaimana alur berpikirnya untuk melakukan equity valuation. Dalam video yang pertama saya mengakhiri bahwa equity valuation itu akan sama seperti kita mendiskonto T sama dengan 1 tak berhingga cash dividend dibagi dengan 1 plus R equity. Dan ini dalam video pertama saya sudah jelaskan ujung-ujungnya akan lari ke creation of value. Atau dalam penilaian saham kita banyak mengenal namanya value driver. Dan ini value driver ini akan masuk ke business performance. Nah, kuncinya ini. Oke. Nah, ya ini ada dua isu di sini kalau kita perhatikan. Pertama, kita mengetahui bahwa sebagai owner atau stockholder, cash dividend ini bukan satu-satunya cara untuk membagikan dana cash kepada pemegang saham. Karena bisa juga selain cash dividend, ya, kita bisa juga menambahkan apa yang dinamakan dengan stock repurchase. Jadi kalau perusahaan membeli kembali sahamnya dari pemegang saham, berarti sebetulnya cash itu mengalir kepada pemegang saham. Yang ketiga, ini berarti positif ya dua-duanya ya, karena dia menambah pundi-pundi kas daripada pemegang saham. Tapi di lain pihak dengan berjalannya bisnis, perusahaan itu kadang memerlukan tambahan dana, yaitu dia harus menerbitkan saham baru. Dan saham baru ini terpaksa diambil atau umumnya diambil oleh pemegang saham yang lama. Jadi di sini kita ada faktor pengurang, yaitu stock offering lagi, ya, atau cash injection. Di sini berarti perusahaan menambah. Jadi di sini kita berarti kalau kita mau rangkuman itu sama dengan cash dividend ditambah dengan stock repurchase dikurang dengan cash injection yang dilakukan oleh pemegang saham, dan ini kemudian kita diskonto dengan tingkat cost of capital untuk equity. Nah, di sini kalau kita perhatikan bahwa cash dividend, stock repurchase, dan cash injection ini kan sebetulnya hanya dari segi financingnya ya, berarti dari segi pemegang sahamnya. Jadi kalau kita uraikan tadi dari cash dividend itu lebih mengalir lagi ke dalam 3 komponen yang harus kita analisa lebih lanjut. Nah, kedua adalah masalah business performance ini. Nah, business performance ini faktor yang sangat menentukan. Umumnya kita harus melihat bahwa bisnis secara keseluruhan bisa dibagi menjadi 3, yaitu operating activities. Ya, di sini adalah di mana kita bisa melihat bagaimana perusahaan memproduksi barang atau jasa untuk bisa dijual, dipasarkan kepada para pembeli, jadi untuk bisa memberikan profit kepada perusahaan dan pada akhirnya akan mengalir lagi kepada pemegang saham. Jadi di sini adalah bread and butternya. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah rotinya maupun juga menteganya, dan di sini menjadi fokus yang sangat utama bagi seorang penilai untuk bisa memahami bread and butter daripada suatu bisnis. Operating activity itu menjadi istilahnya kalau saya umpamakan seperti jeroan daripada suatu bisnis. Pemahaman yang baik atas operating activities akan membantu kita untuk bisa memahami aspek lain daripada perusahaan. Yang kedua adalah investing activities. Ini hal yang tidak terlalu mengagetkan, karena seperti yang kita tahu adalah bahwa suatu bisnis itu it takes money to make money. Jadi perusahaan harus melakukan komitmen, resources commitment di sini, ya, resources commitment ya, dalam bentuk bisa sumber daya manusia, bisa dalam bentuk fixed asset, bisa dalam bentuk intangible, brand, paten dan sebagainya, bisa dalam bentuk dan semuanya. Jadi sifatnya memberikan suatu komitmen sumber daya di mana itu akan memberikan manfaat yang diharapkan, masih diharapkan, expected benefitnya masih diharapkan di masa depan, future benefit. Dan yang ketiga adalah financing.
Ya, di sini adalah di mana kita bisa melihat bagaimana perusahaan memperoleh dana baik dari debt holder atau shareholder, pemegang saham, untuk bisa mensustain, menopang daripada kegiatan operating maupun juga investing. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa pemahaman atas bisnis itu memaksa kita untuk bisa masuk kepada 3 aspek ini. Ya. Nah, kalau saya bisa merangkumkan dalam dari penjelasan ini, sebetulnya kita akan belajar kepada 3 hal nantinya. Saya akan membagi menjadi 3 box. Ya, mungkin di sini bisa di-shoot lebih dekat, kita bisa lihat. Pertama adalah understanding the past. Yang kedua, kita baru forecasting the future. Dan yang ketiga baru valuation. Jadi kalau kita perhatikan, sebetulnya pekerjaan valuation ini itu diawali oleh understanding the past. Tanpa ini tidak ada maknanya step kedua maupun juga step ketiga. Nah, step ini yang menjadi sangat penting, krusial, dan menurut pengalaman saya ini yang the most crucial. Kita akan menghabiskan banyak waktu di dalam tahap yang pertama. Yang pertama, kita akan melakukan data dan informasi collection. Ya, di sini banyak sekali proses data dan information collection. Kita akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik website perusahaan, data-data makro, data-data industri, sektor, kemudian juga research analis yang sudah ada dan sebagainya, annual report daripada perusahaan. Kemudian di sini kita kemudian melakukan understanding the business. Nah, di sini dibutuhkan pemahaman yang baik akan bagaimana bisnis itu beroperasi. Nah, di sini kita akan belajar tentang business cycle, kemudian profitability, sensitivitas daripada bisnis tersebut terhadap gejolak makro dan sebagainya. Kemudian kita akan melakukan accounting analysis. Kemudian kita akan melakukan financial ratio analysis. Dan terakhir kita akan melakukan cash flow analysis. Nah, kalau bagian ini udah diselesaikan, kita akan move kepada bagian kedua. Nah, bagian kedua inilah yang sebetulnya kita akan melihat bagaimana kita melakukan structure forecasting. Dan biasanya ada 3 produk yang akan kita hasilkan, yaitu kita akan memforecast balance sheet, kemudian income statement, dan terakhir adalah cash flow statement. Nah, kalau ini udah selesai, kita akan move kepada yang ketiga. Yang ketiga ini kita akan bicara masalah cost of capital, kemudian valuation modelnya sendiri. Apakah kita akan menggunakan misalnya residual income approach, ya, atau kita akan menggunakan cash flow approach. Ini biasanya dikenal sebagai discounted cash flow, DCF. Dan yang ketiga adalah banyak sekali complication kadang-kadang yang harus kita pikirkan. Bagaimana kalau misalnya hasil daripada valuation itu negatif? Lalu bisa juga terjadi transfer of value, ya, antara pemegang saham yang existing dengan pemegang saham yang baru, new, akibat adanya transaksi-transaksi financing. Nah, kerangka daripada 3 hal ini nanti kita akan jelaskan dalam video-video berikutnya untuk menganalisa satu persatu. Tapi ini adalah kerangka besar yang akan kita pakai untuk menjelaskan apa dalam equity valuation. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan sedikit manfaat penjelasan dari ini dan bisa belajar lebih jauh. Dan apabila ada, silakan kunjungi website kami www.futurumcofinance.com, dan apabila ada pertanyaan silakan email aja kepada kami. Terima kasih atas waktunya.